Sebenarnya ungkapan merah putih ini sebenarnya tanda menyerah kami sebenarnya. Kami butuh semua tadi itu. Ya Allah, siapalah hamba yang murah hati, ya kan? Siapapun peduli manusia lah. Terlalu lelah, Bu. Kadang-kadang hampir-hampir nggak sanggup lah gitu. Minta tuh bisa diakui sebagai bencana nasional untuk meringankan beban. Berbarengan dengan pengibaran bendera putih di beberapa tempat terdampak bencana di Aceh, isu bantuan internasional turut mencuat. Mengaku banyak mendapat tawaran bantuan dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia masih mampu menangani bencana Sumatera. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Usai menerima bantuan bencana dari salah satu perusahaan multinasional, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan tetap menampung bantuan internasional karena alasan kemanusiaan. Pada prinsipnya kita di kemanusiaan. Ya, siapa saja yang menolong kita tetap kita ikhlas, kita terima. Siapa saja, ya, di mana saja. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengkritisi pemerintah yang belum menetapkan status bencana nasional dan menutup bantuan dari luar negeri. Sementara staf khusus kantor staf kepresidenan Timothy Vandriono membantah ada gap antara kebijakan pemerintah dan realitas di wilayah terdampak bencana Sumatera. Gapnya kan terbukti dari adanya respon masyarakat melalui pengibaran bendera putih, melihat ada 2 kebijakan yang kemudian mereka rasa tidak sesuai dengan kondisi objektif keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan sebagai daerah bencana nasional. Kedua, pemerintah memutuskan untuk menutup adanya bantuan dari luar. Rata-rata data yang saya punya dengan data yang dipunya oleh teman-teman relawan itu tidak beda jauh. Jadi artinya tidak ada disinformasi, tidak ada perbedaan ataupun gap data yang diterima oleh pemerintah pusat. Pak Presiden sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa saya memonitor ini tiap hari, kami mengecek ini tiap hari. Dari data dampak bencana Sumatera yang tercatat oleh BNPB 19 Desember 2025 pagi, tercatat lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, ratusan orang masih hilang, dan 7 ribuan luka-luka. Bencana di 3 provinsi mengakibatkan kerusakan lebih dari 147.000 rumah dan lebih dari 3.600 unit fasilitas umum, terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, kantor, dan jembatan. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Belum surut pro kontra status bencana nasional di Sumatera, kini polemik lain bergulir. Muncul polemik bantuan asing. Meski ada banyak tawaran bantuan asing, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan bencana Sumatera terkendali dan Indonesia mampu menanganinya. Di wilayah terdampak, warga berekspresi mengibarkan bendera putih sebagai isyarat mendesak pemerintah agar lebih cepat dan serius merespons bencana. Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan tetap menerima bantuan asing dengan alasan kemanusiaan. Apa urgensi bantuan asing dalam penanganan bencana Sumatera dengan kewenangan hubungan luar negeri berada di tangan pemerintah pusat? Apa bantuan asing akan mengganggu kedaulatan atau setidaknya mengganggu otoritas pemerintah? Inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Kita bahas topik kita malam ini dengan sejumlah narasumber. Saya menyapa Dina Prapto Raharja, pakar hubungan internasional. Selamat malam Mas Dina. Saya menyapa Mas Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Politika Review. Prof. Trobos Rahardiansyah, Guru Besar Universitas Trisakti, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Prof. Mas Danang Widoyoko, Sekjen TI. Selamat malam. Selamat malam. Mas Ansilema, Jubir PDI Perjuangan. Selamat malam Mas. Malam. Mas Zulfikar Amir, ahli sosiologi bencana NTU. Selamat malam.
Dan melalui Zoom kita menyapa Pak Sudirman Haji Uma, anggota DPD Aceh. Selamat malam. Suaranya belum terdengar, Pak Sudirman? Selamat malam. Ya, saya langsung ke Anda dulu kalau begitu. Di Aceh ada pengibaran bendera putih. Apa yang Anda tangkap? Situasi kebatinan apa dari warga Aceh yang tampak dari pengibaran bendera putih? Ya, tentu saya selama ini berada bersama masyarakat. Masyarakat terdampak, di antara pengungsi, kita hadir di sana, kita jalan melihat kondisi. Dan tentu kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini, belum semua distribusi makanan itu sampai kepada masyarakat. Bahkan hari ini kita lihat ada wilayah-wilayah yang masih terisolir, seperti Aceh Tengah, kemudian Gayo Luwes, Bener Meriah, Kota Cane. Itu kan belum bisa dilewati secara jalan darat. Maka mereka kan terkotak-kotak di pengungsian, menyelamatkan diri. Sampai kita lihat itu jalan kaki dia mencari makan. Bahkan kemarin saya mendapatkan kabar dia hanya mendapatkan beras cuma 5 on. Dan ini adalah merupakan suatu kejadian yang masif, kejadian yang kita lihat sangat ironi dan menyedihkan, bahwa masyarakat hanya membutuhkan makan, tempat tinggal. Tapi hari ini kan lulu lantak semua kondisi yang ada di Aceh. Ini adalah refleksi daripada masyarakat Aceh yang saat ini ditimpa musibah dan belum hadir bantuan secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Itu, Mbak Ilona. Artinya pengibaran bendera putih adalah bentuk kekecewaan, protes, atau menyerah dengan keadaan? Ini adalah mereka tidak berdaya, artinya menyerah. Tolong siapa yang bisa bantu. Di samping kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, tolong siapa yang bisa membantu kami di Aceh. Real hari ini kehidupan mereka. Mereka tidak terjangkau oleh bantuan. Dan tidak terbantu oleh bantuan. Artinya menurut Anda kalau tidak terjangkau bantuan, sudah saatnya pemerintah membuka gerbang untuk bantuan asing, Pak Sudirman? Tentu begini, Mbak Ilona, pengalaman kita masa tsunami dulu, ini adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan ini harus dikedepankan. Bantuan siapapun yang memberikan, tentu kita wajib menerima, karena ini persoalan kemanusiaan, persoalan masyarakat. Masyarakat kita membutuhkan makan, membutuhkan kehidupan, membutuhkan tempat tinggal yang luluh lantak akibat banjir bandang ini. Ini mohon pemerintah membuka mata hati dalam hal ini demi masyarakat Aceh. Baik. Kami sangat bersedih di sini. Ya, kita sama-sama sedih semuanya, Pak. Saya ke Pak Trubus kalau begitu. Bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah yang masih menutup bantuan terhadap bantuan asing, sementara disampaikan dari DPD Aceh bahwa mereka masih membutuhkan, banyak masyarakat belum menerima bantuan. Mereka kelaparan loh, Pak. Iya, kalau dari sisi kebijakan publik, tentu ini kebijakan ada di kewenangan Presiden. Dalam hal ini Presiden mengatakan merasa mampu. Karena mampu berarti tidak perlu ada bantuan asing. Itu kan pertimbangannya. Akan tetapi kalau melihat realitas yang ada, nah ini kan persoalannya kalau bantuan itu kaitannya adalah soal kemanusiaan, itu disebut. Karena kemanusiaan berarti urusannya adalah dengan realitas yang ada di lapangan. Nah, realitas di lapangannya adalah masyarakat sangat membutuhkan. Nah, karena itu menurut saya kebijakannya memang pemerintah bisa saja dasarnya karena kedaulatan dan undang-undang yang memang menentukan untuk itu, tetapi bisa saja kemudian ada persoalan akuntabilitas. Nah, kalau akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertimbangkan apa yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini ya membuka dengan cara seperti yang pada umumnya dilakukan. Karena sebelumnya bukan hal yang baru, ini dulunya sudah pernah kita pas saat di Palu, kejadian di Palu kita juga menerima bantuan gitu. Jadi hal ini tidak ada sesuatu yang baru gitu. Artinya sesuatu yang aneh juga enggak gitu. Nah, cuman persoalannya kemudian ketika pemerintah mengatakan belum bisa menerima, nah ini kan sesuatu yang sifatnya kebijakan sudah bersifat top down gitu. Jadi karena top down sebagai pegangan, maka yang ada masyarakat hanya pasrah menerima, kan artinya kita menunggu negara bagaimana istilahnya kan dua hal itu, satu soal rekonstruksi, yang kedua soal rehabilitasi dengan anggaran yang sudah disebutkan sampai 60 triliun itu. Nah, ini kan hal-hal yang harusnya
segera menjadi pertimbangan ketika memang tidak mampu atau memang tidak bisa dilakukan, ya harusnya diberi penjelasan. Jangan sampai masyarakat kemudian bereaksi sendiri-sendiri yang pada akhirnya mempengaruhi trust masyarakat terhadap pemerintah yang ada dalam hal penanganan ini. Artinya bencana. mana dulu yang kita dahulukan, kemanusiaan atau otoritas? Kalau dalam konteks ini, karena ini sifatnya bencana itu kan istilahnya darurat atau juga force major, ya kan, berarti yang harus didahulukan ya kemanusiaannya, karena ini kan persoalannya bagaimana menyelamatkan. Nah, kalau kita lihat pemerintah sudah berupaya untuk melakukan berbagai hal. Memang karena cakupan wilayah yang terdampak itu sangat luar biasa, maka yang terjadi kemudian ketika berusaha untuk menyelamatkan, masih banyak daerah yang terisolir. Sampai hari ini masih ada yang belum menerima bantuan, masih belum tersentuh kesehatan, apalagi kesehatan juga nggak ada, obat-obatan juga nggak ada, dan berbagai hal sama apalagi air bersih, hal-hal itu padahal ini sudah 1 bulan. Akan tetapi persoalannya kemudian ketika otoritas mengatakan bahwa ini sesuatu dalam kebijakan publik ini memang istilah politik kebeli saya, ya artinya ya itu sesuatu yang harus diterima, bahwa hal ini harus sesuatu yang diterima, masyarakat harus pasrah apa kata otoritas. Kalau memang seperti itu, tetapi ini soal kemanusiaan. Kalau begitu nanti berkepanjangan, dampaknya artinya apa? Kemanusiaannya itu menjadi hal yang sangat kompleks, karena itu menyangkut bagaimana para masyarakat, itu artinya korban, itu dihadapkan oleh kesulitan yang berkepanjangan, yang harusnya inilah kemudian pemerintah cari solusi. Pemerintah itu pengertiannya tidak hanya pemerintah pusat, karena di Undang-Undang 24 ada pemerintah daerah yang tanggap darurat di situ, bertanggung jawab artinya untuk kabupaten kota, plus di atasnya adalah provinsi. Nah, ini bagaimana mereka duduk bareng, karena kalau masyarakat kan tahunya kami menerima bantuan, kami menerima segera ditolong. Nah, ini persoalannya dari sisi publiknya, maka segeralah kemudian pemerintah harus istilahnya cawe-cawe segera mengatasi semua, dan bantuan yang istilahnya mau dikasih dari negara lain, ya seperti biasa kita negara juga membantu negara lain, ya terima harusnya saja. kita biasa saja gitu, yang kita terima gitu. Baik, Mas Danang, penderitaan berkepanjangan membuat masyarakat di Aceh mengibarkan bendera putih, sementara bantuan belum merata, asing nggak boleh kasih, belum diterima lah begitu. Bagaimana benang merahnya Anda melihat dengan kebijakan yang diambil oleh pusat? Ya, ini jelas sekali tampak betapa kacau balau nih manajemen bencana. Banyak kontradiksi dan kekacaubalauan. Padahal sebetulnya kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak praktek terbaik ya, karena tsunami Aceh itu kan kita relatif dianggap berhasil gitu. Ada banyak orang yang dulu terlibat di Aceh mestinya dilibatkan. Kita nggak tahu nih siapa yang mengkoordinir penanganan bencana ini. Ini yang saya lihat ini kan lebih kepada pemerintah menjadi tampak marah-marah gitu, dikritik tidak bisa gitu ya, ditunjukkan persoalannya seperti menafikan ada persoalan dan simpang siur semua ini. Dari pernyataan menteri satu dan menteri yang lain itu simpang siur. Ini artinya bahwa memang harus ada yang mengkoordinir semuanya, termasuk juga urusan dengan bantuan luar negeri. Ini akan pada masa darurat ini kan yang utama adalah paling cepat. Siapa yang paling cepat bisa bisa mendistribusikan bantuan ke yang paling membutuhkan. Ingat ya, korban terbesar itu bukan hanya pada saat banjirnya, tapi setelah banjirnya ini justru masa kritis. Jadi Anda melihat tidak ada komando yang tepat dalam menangani bencana saat ini? Tidak ada komando di lapangan, ini kelihatan sekali. Maunya Pak Prabowo Presiden mau mengemando sendiri, tapi kan tidak jalan gitu ya. Dan saya kira ini persoalan yang menurut saya sangat serius, karena sepertinya pemerintah mau ambil sendiri ini ya. Jadi agak sensitif ketika kemarin ada influencer Ferry Irwandi bahwa bantuan ini ada sebagian yang marah-marah, ada menteri yang nggak terima gitu ya. Lalu kemudian ketika tadi sore ada konferensi pers dari Sesnek, sepertinya juga kurang happy dengan partisipasi masyarakat gitu ya, diminta membantu tapi bantunya sekedar kasih informasi gitu ya, padahal masyarakat ingin membantu, banyak negara ingin membantu, banyak organisasi ingin membantu, tapi seperti dibatasi. Intinya maunya ini negara yang memberikan bantuan, tapi faktanya kan tidak mungkin dengan skala bencana yang sangat luas seperti ini. Jadi dengan bencana sejak tanggal 28 November kemarin, masalahnya masih banyak. Seperti tadi Bapak yang dari Aceh sampaikan, masih terjadi hingga hari ini. Masih terjadi hingga hari ini. Jadi simpulannya, haruskah memang bantuan asing kita buka saja? Bukan cuma nasional atau asing, siapapun yang paling cepat bisa mendistribusikan bantuan.
Asing pun tidak masalah, dalam negeri juga tidak masalah, karena yang paling cepat itu yang paling cepat gitu. Baik, Mas Iwan, bagaimana melihat sikap pemerintah melihat bencana dari tanggal 28 November sudah proper atau belum? Masih banyak yang perlu dikoreksi, ditambah sekarang masyarakat di Aceh mengibarkan simbol bendera putih. Ya, sebenarnya saya melihat memang ada kesalahan komunikasi dari awal. Dari pas bencana itu terjadi, itu kan yang muncul duluan adalah Kepala BNPB memberikan komunikasi yang itu membuat marah masyarakat. Kemudian ada beberapa pejabat dan menteri juga memberikan pernyataan tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Itulah yang kemudian membuat publik seperti antipati apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Tetapi kalau kita membaca apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani bencana ini, harusnya memang ini kan semacam ada gap antara apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo, kemudian bermunculan di bawah itu fakta-fakta melalui media sosial dan lain-lain. Itu adalah fakta yang agak kontradiktif dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden. Tetapi menurut saya memang jalan tengahnya harus kemudian, saya dari awal sudah menyarankan harus ada satu posko media center, atau disitulah sumber informasi di bencana itu, di lokasi bencana, yang kemudian menjadi sumber informasi, kemudian menjadi sumber aspirasi. Jadi ketika ada masalah seperti ini langsung kemudian, maksud saya itu ditangani oleh pemerintah pusat, ada yang berkantor di sana. Jadi menurut Anda butuhnya posko atau statusnya yang dinaikkan? Kalau masalah status menurut saya belum tentu juga langsung, misalnya pembangunan jembatan misalnya, kalaupun statusnya status bencana nasional, tetapi kalau proses pembangunannya tetap menjalani seperti itu, saya kira tidak berpengaruh juga. Yang penting menurut saya bagaimana pemerintah hari ini kalau mengklaim bahwa di lapangan sudah maksimal, sudah kerja dari hari pertama sampai sekarang, itu sebenarnya harus ditunjukkan dalam arti bukan hanya klaim-klaim, tetapi yang Anda lihat sekarang ini pernyataan pemerintah itu klaim aja, nggak sesuai sama yang lapangan. Simpulan Anda? Ya, menurut saya seperti itu, karena kita melihat fakta tadi, itu kan perwakilan daerah juga mengatakan seperti itu. Tetapi terkait dengan bencana ini dikaitkan dengan bencana nasional, saya kira kalau Presiden juga sudah menyatakan seperti itu kan tidak sembarangan juga, karena Presiden menerima laporan dari pihak-pihak yang terkait, dari daerah, kemudian dari para menteri dan lain-lain, dan di situ pun ada kritik masyarakat kemarin terkait dengan bagaimana informasi yang masuk pada Presiden. Itu kan ada beberapa kritik juga kemarin terkait dengan informasi yang masuk ke Presiden. Nah, solusinya apa? Menurut saya memang harus ada pihak pemerintah pusat, entah itu menteri yang langsung bisa direct dengan Presiden, sehingga informasi di lapangan real time. Jadi ada aspirasi, langsung dibikinkan semacam laporan harian. Kemudian ada juga bisa nanti kan bisa disimpulkan bagaimana situasi di lapangan. Tetapi sejauh ini memang saya ingin mengatakan bahwa yang dilakukan pemerintah hari ini memang kalau seperti klaim Pak Prabowo itu saya setuju, sudah berskala nasional sebenarnya penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Oke, baik, saya ke Pak Sudirman. Pak Prabowo mengatakan bahwa semua kondisi terkendali, tapi yang Anda lihat seperti apa? Karena kan Presiden bilang terkendali, kita masih mampu tanpa bantuan asing, begitu. Ya, ini Mbak Ilona, ini sekarang saja ini saya udah mati lampu ini. Walaupun kata Pak Menteri ini lampu sudah beres semua ya. Ya, coba ini kondisi real ini. Nah, situasi terkendali bagaimana? Menurut dari amatan saya sendiri, saya ini pernah hidup masa tsunami itu. Bencana banjir kali ini itu 30%, 3 kali lipat itu lebih besar daripada tsunami. Dan menghancurkan infrastruktur, ada 290 jembatan, 1180 ruas jalan. Itu mustahil bisa diperbaiki dan serta-merta. Ya. Kemudian hitungan kabupaten itu ada 18 kabupaten yang terdampak. Tsunami hanya 11 kabupaten, dan yang paling besar itu hanya 3 kabupaten. Kalau kita komparasikan dengan masa tsunami ditetapkan menjadi bencana nasional, dan itu lahir
satu badan yang mengelola itu BRR. Dan sekarang ini tidak ada badan yang mengelola itu. Dan masyarakat hari ini terkotak-kotak. Maka masyarakat hari ini sudah putus asa. Dia hanya mau hidup. Itu saja Mbak Ilona. Masyarakat Aceh ingin hidup. Bukan hanya retorika-retorika yang bicara oleh pemerintah atau pembantu pemerintah. Dan kemudian yang kedua, para pembantu pemerintah, para menteri, ketika datang ke Aceh, bersama presiden, datangnya lalu memberikan informasi yang akurat seperti apa. Kalau memang mau ingin informasi yang akurat, setidaknya seminggu sebelum presiden datang, ia datang dulu ke Aceh, melihat kondisi Aceh, melakukan survei, melakukan pendalaman terhadap kondisi yang ada di Aceh. Itu real, baru real. Begitu Mbak. Jadi Anda melihat kan presiden yakin kondisi aman karena mendapatkan laporan dari anak buah. Jadi laporan anak buah itu Anda anggap tidak sesuai realita. Nah ini Mbak, ada satu menteri yang mengatakan listrik itu 90% sudah bagus. Ini malam ini saya lagi ngomong, listrik mati coba. Coba. Nah ini kan real, supaya masyarakat bisa melihat. Presiden benar mungkin, tapi pembantu presiden, menterinya yang tidak menyampaikan fakta dan realita di lapangan. Termasuk nasib pengungsi itu yang terkotak-kotak di gunung-gunung yang belum terdistribusikan makanan. Internet jaringannya putus, listriknya padam. Bagaimana kita mau ekspos semua kondisi masyarakat? Mempunyai berbagai hambatan di lapangan, Pak Ilona. Iya. Mas Ansy, ini kondisi. Kritik pedas dari DPD. Mati lampu di tengah kita show, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia, kita dengan tangan terbuka menerima bantuan. Pun ketika luar negeri mendapatkan ada masalah, bencana, kemanusiaan, kita kasih bantuan ke sana. Mengapa menurut Anda sekarang Presiden kekeh nggak mau terima bantuan luar negeri? Nanti dijawab oleh Rizka kembali, saudara.